Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Kembali bertemu bersama saya Diah Pikanti Dewanti dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika tim kerja. Sebelum mulai penjelasan tentang detailnya dinamika tim kerja, mari kita pelajari terlebih dahulu pengertian dasar tentang tim kerja. Tim kerja menurut Stephen dan Timothy di tahun 2015 merupakan bentuk kerja dalam kelompok yang harus diorganisasi dan dikelola dengan baik. Kelompok yang usaha-usaha individunya mampu untuk menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan dari individu. Kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung di dalam satu organisasi. Ada beberapa manfaat tentang disiplin dalam organisasi. Yang diantaranya yang pertama, tim akan memiliki manfaat dalam penyelesaian masalah dalam organisasi, sehingga memunculkan yang namanya manajemen konflik yang baik. Manajemen konflik biasanya dilakukan ada yang sengaja untuk membuat kekompakan atau kekuatan tim semakin bertambah. Karena apa? Karena dalam mengatur manajemen konflik yang ada di dalam organisasi, maka organisasi mengetahui sejauh mana peran dan loyalitas dari masing-masing anggota organisasi atau tim kerja tadi untuk membangun kekuatan lebih dan lebih. Sehingga ini membangun kesadaran bahwa organisasi adalah kebersamaan. Yang kedua, tim mampu untuk memerankan fungsi dalam lintas perannya di organisasi. Ketiga, tim pun mampu untuk mengkomunikasikan secara virtual, sehingga dapat tercapai apa yang menjadi tujuan bersama. Baik, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini supaya mahasiswa mampu mengetahui bagaimana ciri-ciri dari tim kerja yang efektif. Oke, kita ketahui yang pertama bahwa tim kerja harus memiliki tujuan yang sama, sehingga satu sama lain mampu untuk membangun yang namanya trust atau kepercayaan. Kepercayaan menjadi satu fondasi pertama tim kerja yang harus dimiliki, karena bagaimanapun masing-masing memiliki kekuatan. Dan kebersamaan atau saling percaya akan membangun atau menjadi fondasi awal dalam membangun tim kerja. Yang kedua, tim kerja akan memiliki apa yang namanya antusiasme yang tinggi. Yang ketiga, tim kerja mampu memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga keseimbangan pun dapat tercapai. Yang keempat, tim kerja mampu memiliki komunikasi yang efektif sehingga mampu tersampaikan sesuai dengan apa yang dijelaskan. Dan yang kelima, tim kerja mampu memiliki sikap yang positif. Kemampuan tim kerja inilah yang nantinya akan menguatkan antar masing-masing anggota dalam mencapai tujuan. Sebab apa? Terbangunnya sebuah kelompok atau organisasi karena mereka memiliki cita-cita atau tujuan yang sama. Dengan ini, maka tim kerja harus memiliki karakteristik atau penciri. Adapun peranan dalam tim kerja antara lain yang pertama, sebagai pembaharu. Dalam tim kerja perlu diciptakan tentang hal-hal apa yang bersifat membangun. Dalam mencapai pembaharu ini tadi, perlu yang namanya penguatan dari masing-masing anggota untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada. Sehingga ketercapaian terhadap sesuatu yang baru, misalnya dari ide-ide yang baru, ide-ide yang mampu untuk membangun organisasi, bisa menjadi capaian yang baik di dalam tim kerja itu sendiri. Yang kedua, sebagai penjelajah.
Tim kerja merupakan ruang pembelajaran bagi siapapun, sehingga untuk proses pembelajaran yang terus berkesinambungan menjadi tujuan bersama. Dan kebersamaan inilah yang akan memunculkan satu pembelajaran yang baik. Ketiga, sebagai pengembang. Tim kerja berupaya untuk mengembangkan hal-hal yang perlu atau diperlukan untuk ditingkatkan. Keempat, sebagai pengorganisir. Tim kerja mampu untuk mengorganisasikan hal-hal apa yang menjadi kekuatan bersama. Dalam mengorganisir terkait dengan tim kerja, maka segala suatu kekuatan kebersamaan yang dilakukan dari masing-masing tugas atau aktivitas individu-individu yang ada dalam organisasi itu sendiri dapat terpantau, sehingga hal-hal tersebut mampu terorganisir dan disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, sebagai pengawas. Tim kerja akan menjadi satu kesatuan yang memberikan evaluasi terhadap kinerja. Keenam, sebagai penasehat. Tim kerja akan memberikan masukan terhadap hal-hal apa yang perlu untuk diketahui bersama di dalam tim. Menurut Robbins, terdapat perbedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja. Baik mahasiswa, perbedaannya di mana? Untuk kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama dalam berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggotanya. Adapun tim kerja adalah sebuah kelompok di mana hasil usaha individu dalam kinerjanya akan lebih besar dibanding dari jumlah masukan secara individu. Artinya perlu pembeda bahwa dalam tim kerja ataupun kelompok kerja adalah pemahaman tentang keutuhan dari tim itu sendiri. Apakah itu adalah kerja individu atau kerja tim. Demikian pembahasan tentang dinamika dari organisasi, khususnya tim kerja yang secara utuh dipaparkan lewat pembelajaran kali ini. Dan terima kasih, saya Diah Pikati Dioanti. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.